Untuk kita lihat apa namanya hasilnya dulu. Kita lihat hasilnya dulu. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana Google Classroom yang kita akan pelajari. Ya, yang Yang pertama, Bapak Ibu, kita klik Google Google Play. Play ya. Kita klik Google Play. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa catat langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita buka Google Play. Ya, kita buka Google Play. Berikutnya kita cari Google Class. Ini kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi sudah muncul di sini. Sudah terlihat. Ya. Baru muncul Romo. Ya. Mic-nya kecilin Romo, mic-nya dikecilin Romo. Sudah. Ini siapa? Dua ini. Sama. Sudah ya? Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah ya. Ini saya coba akan share. Sudah muncul. Terkait dengan Google Classroom. Jadi saya melanjutkan aja apa yang disampaikan Pak Gusdi tadi. Jadi kalau kita menggunakan komputer ya, kita login dulu ya. Ya udah kelihatan. Login melalui Google Gmail masing-masing, ya, melalui Gmail masing-masing. Ya. Nah. Jadi memang agak lemot sedikit. Gak apa-apa, beginilah. Ini kondisinya kalau kita tidak punya server sendiri. Ya. Masih ikut orang, jadi kita tidak bisa mengatur bandwidth kita seberapa dan sebagainya. Ya, masih bagus ini kita dikasih gratisan. Ya. Agak lama sedikit. Oke. Nah. Google Class atau Google Classroom itu semuanya sudah terintegrasi di masing-masing akun Gmail kita Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu software tambahan, kecuali di HP biasanya kita harus pakai instalasi. Nah, setelah kita bisa masuk ke akun ya, masuk ke akun. Ya.
ya masuk akun kita. Nah, biasanya Bapak Ibu di kanan atas itu ada titik-titik kecil, ada sekitar 9 itu ya. Nah, itu bisa kita klik ya. Kemudian kita geser ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sana ada pilih classroom. ini masih Maka di sana kita ada 2 pilihan. Kalau kita create kelas, berarti kita membuat kelas baru. Kalau join kelas, berarti kita ikut kelas yang mungkin sudah dibuat oleh guru atau mungkin tutor, ya, atau mungkin teman kita yang ya. Jadi kalau sekarang karena kita di sini adalah sebagai guru, maka kita akan create kelas ya. Jadi caranya adalah ya, jadi diklik ya, kemudian di create kelas. Ya. Nah, kalau ada pesan-pesan seperti ini, ya langsung aja ditentang continue ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah membaca terlalu apa ya. Wah, itu kan kita baca kita artinya. Ya, nah, kemudian ya masalah ya, akan tampil Ya. Seperti ini. Video. Jadi di sini. Jadi belum apa? Contohnya hanya membuat kelas misalnya bahasa Sanskerta gitu ya. Ketik aja bahasa Sanskerta. Nah, kemudian di sini ada subjek, kemudian ada room. Ya. Ini boleh diisi, boleh dikosongi. Kalau kita misalnya ini kelas
misalnya ada Misalnya bahasa kertas dua dan sesi, kita ada dua, misalnya bisa ada dua sesi, ini itu sesi bisa kita isi sesi 1 atau sesi A atau B, sesi sesi A B atau sesi 1 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ROM-nya bisa diisi 1 ya. Kalau ini saya coba sesi A gitu ya. sesi A, ya, Sesi ROM Adalah 1. ini bisa Ini bisa kita isi apa terserah Bapak Ibu ya. Ini saya kosongi. ya, read. Nah, kan nanti secara otomatis Halo, Mas. Halo, Mas. memberikan Halo. Mas. memberikan kode di sini. halo, ya, Halo? Ya, Halo? sebentar. videonya bagikan ke anak-anak, ke mahasiswa atau ke murid kita. Ya, jadi ke murid kita. Nah, kemudian untuk apa namanya headernya ini bisa kita ganti atau kita isikan yang lain misalnya ya. Kalau kita sudah buat itu bisa kita upload ya dari komputer yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat sebelumnya ya. Hanya contoh. ya, Ini saya akan contohkan. Mana anak sing kene dah sing kirangan. Mak aja yang kene sing kebut. Kebut semua ada pilihnya. Ini orang. nah, Enak kali Kak. ini contoh Bapak. Ya. Kita pilih image ya yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk sebagai header. Ya. Nah, tentu di di sini sini adalah adalah butuh Bapak Ibu semua untuk membuat header sebaik mungkin karena biasanya penampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini itu adalah termasuk juga bagaimana penampilan dari headernya itu. Kita bisa atur jangan lupa sudah kita select oke. Maka di sana nanti classroom kita itu sudah berubah headernya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu di sana. Jadi stream ini di sini menampilkan tampilan kelas kita. Ya, jadi apa yang kita ingin share, apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, nanti semuanya ada di sini. Nah, kalau kita ingin menge-share ya, misalnya contoh ini, ya, share your class. Ya, mungkin biasanya kalau saya awali dengan doa dan sebagainya, kemudian doa belajar, kemudian terjemahan dan sebagainya. Ini supaya bisa dibaca anak-anak. Kemudian
Setelah itu kita bisa share apa misalnya materi misalnya. Nah, kita bisa share di sini ya. Misalnya contoh kita berikan instruksinya, silahkan dari ya, silahkan beri materi berikut. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat seperti ini, kita bisa menginsert atau menyisipkan materi pada Google Class kita. Pada kelas kita itu mungkin bisa berupa dari Google Drive ya, dari Google Drive kita, atau dari link ya, mungkin kita bisa misalnya ini dari link misalnya tentang apa namanya Lon Sanskerta misalnya, atau mungkin ya dari website yang lain yang mungkin bisa kita share kepada anak-anak ya. Ya, sambil menunggu. Atau bisa dari file yang sudah kita punya, ya, atau dari YouTube. Nah, ini pilihannya ada dari Google Drive, ada dari gitu. Nah, kalau misalnya kita, ya, ini Bapak Ibu, kita punya siswa ada. Kamu jadi siswa. Ya. Itu perlu pertanyaan. Nah, makanya ikuti lagi. Ayo. Makanya nanti kami doa adik jadi tuanya. Adik kan lain aplikasi. kita nggak boleh ya ini Bapak Ibu. Ini kebetulan saya di Drive itu sudah materi dan ini namanya Nanti lagi bikin. atau sudah simpan di memang hanya internet kita sehingga pun yang kalau ada yang punyanya Gmail ini tinggal tadi ya, ada yang punyanya Gmail ini kita langsung tinggal semakin lama mic yang lain matikan dulu, Romo. Ribut. Yang peserta lain disuruh matikan dulu mic-nya. Apa lagi dulu gitu. Ada seperti itu. Kan Pak Sunan. Punya. You headset ini. Ini headset tidak? ya ada di mana? Halo? Ini lepas tuh. Oh?
boleh minum. Nggak boleh minum ya. Halo. Punya aplikasi. Bisa mendengarkan juga mas. Banyak sih yang bisa gabung misalnya. Halo. Halo. Mana tinggal yuk. Aduh. Yang mana sekarang grup yang ku ikuti. Bukono langsung cepat mas. Teman-teman pada mood mas suaranya. Nanti kalau memang udah selesai ya dibuka aja termin untuk tanya jawab. Selamat makan. Katanya om. Halo. Halo Pak, kami tetap mendengarkan. Halo. Halo. Pak Miswanto suaranya sangat jelas. Hanya videonya sedikit lambat. Ya harus pelan-pelan menjelaskannya. Pelan-pelan menjelaskannya mas. Pelan-pelan. Kayak ada bayangan gitu ininya. Sinyalnya. Bapak Ibu sekedar informasi. Bapak Ibu yang akan menginstal Google Classroom menggunakan handphone bisa dilihat di tutorial manualnya di grup Gacati ya. Saya sudah membagikan. Silakan untuk di room Gacati kami tunggu di dalam room yang sudah menginstal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa menginstal dan mulai mencoba cara-cara yang dijelaskan sama Pak Miswanto tadi untuk meng-create dan join di Classroom. Terima kasih. Halo. Ya, good Mas, good. Suaranya bagus. Halo Pak Mis. Suaranya bagus. Besar paling murah baru Anda buatin langsung Ini mengatakan ya. Jatuh. bukan apa kata Menyerah. Sambil kondaksi tadi. Ya. Jadulnya apa kurang bagus? Ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya materinya yang ada di drive kita, itu bisa langsung aja kita share ya. Share. Tadi ya. Udah. Coklat nih.
Halo? Halo, halo. Suara Pak Miswanto jelas, Pak. Gimana Mas? Macetnya Mas? Gimana macetnya tuh Mas? Halo? Halo? Ya. Mbak, Pak Dik. Terus matang nih. Ini gua pun lah. Lain Huyin. V. Aman simula. Aman simula. Fuen. Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Ya, halo. Ya, gimana Mas? Ayo. Halo? Ini tugas. Oke, kalau sudah bisa kita post ya. Kita post. Nah, jadi dengan halo? Halo, Pak. Halo? Halo? Lanjut Mas, lanjut. Gimana Mas? Oke, laptop baru install ini, baru install Webex. Halo Pak Gusi. Ya, lanjut. Halo, bisa, ayo. Gimana? Sinyalnya Pak Nis ya? Kengkeng ngomong pasti dengar. Kengkeng ngomong. Tunggu, Pak. Setting chat, Mas.
Halo. Halo. Ya, ya. Sudah bisa mas, sudah kelihatan, roomnya sudah kelihatan. Halo. Halo, Halo. bisa dengar suara saya? bisa masuk, Halo. bisa masuk, ya. Ya. Bisa dengar? Oh ya, Oh ya ya. Oke, maaf. Ini tadi HP-nya sempat ngedrop. ya. Ya. Oke, kita akan melihat yang sudah kita buat tadi, ya, yang sudah kita buat tadi, ya. Jadi tadi kita sudah buat belajar bahasa Sanskerta tadi ya. Jadi bahasa Sanskerta, jadi kita tinggal buka saja. Ya. Nah. Di sini tadi kita sudah menginsertkan bahan ajar, ya, bahan ajar. Ya, ini nanti bisa dipelajari oleh siswa ya. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat apa namanya tes atau untuk siswa yang ini bisa kita buatin classwork-nya. Jadi classwork kemudian kita create. Nah, bentuknya bisa assignment, tugas, kemudian bisa quiz, bisa pertanyaan, mungkin bisa material, yang mana mungkin kalau material ini bisa berupa makalah di mana siswa nanti harus mengupload tugasnya. Ya, kita coba akan membuat quiz assignment. Ya. Nah, kemudian di quiz assignment ini, kalau misalnya jadi otomatis dia langsung ke Google Form ya. Jadi Google Class ini ketika kita mau membuat quiz assignment maka langsung akan diarahkan ke Google Form. Belum. Mungkin kita sudah membuat. Ingat yang kita lihat di ya kita ya kita coba sini. Saya ada beberapa ya namanya untuk classroom ya bahasa Sanskerta ini sudah ada tinggal buat aja tinggal insertkan aja kalau sudah bisa kita share ini ya app di app nah, seperti ini yang ini kita close. Nah ini bisa kita sisipkan tugas bahasa Sanskerta atau tugas 1 gitu misalnya. Misalnya kalau ini atau jawabannya benar. Ya.
Kalau sudah oke. Nah, sekarang nih di sini ada pilihan. Jadi ada due date and time. Nah, ini kita kasih kesempatan siswa kita nanti bisa mengerjakan atau batas waktunya sampai kapan misalnya. Katakanlah ini kita pakai 1 minggu misalnya, mengerjakan 1 minggu, berarti kita buat dari mulai sekarang 1 minggu, kemudian tinggal kita isi jam waktu. Kalau sudah, kalau misalnya ini untuk seterusnya, ini tidak perlu diisi, Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau misalnya ada orang buka, mungkin setelah lewat tanggal itu dia tidak bisa buka. Ya, silahkan diisi atau kita mau buat topik sendiri, saya kosongnya aja. Nah, kalau sudah, klik sign ini. Ya. Nah, kita kembali ke streamnya. Nah, di sini sudah peserta ketika kita membaca materi, nah dia bisa menambahkan komen di sini, komen dia tanya apa dan sebagainya. Jadi di sini dia bisa menambahkan komen ya, di sini tanya apa terkait dengan materinya. Nah, kemudian kita juga bisa jawab. Jadi ini namanya interaksi antara guru dan murid melalui Google Classroom. Kalau misalnya kita mereka butuh penjelasan secara langsung atau mungkin melalui kita bisa rekam dan kita upload ke sana ya. Kemudian siswa setelah membaca materi dia juga harus mengerjakan tugas ini ya. Kita sudah kasih ini tugas ini sampai kapan semuanya sudah ada. Kalau misalnya ada batas waktu. Nah, kalau misalnya sudah misalnya siswanya masuk ke sana ya, dia bisa mengerjakan tugas di Google Form yang sudah kita upload di sana. Kemudian ya, dia bisa mengerjakan dan hasilnya pun juga sudah langsung masuk ke di Google Sheet kita yang sudah di drive kita ya, bisa tersimpan di sana. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi Google Classroom yang terintegrasi dengan semuanya ya, dari ada Google Form, kemudian ada Google Drive, mungkin ada link-link yang lain ya. Kemudian setelah kita membuat ini ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk nge-share kode ya, kode yang sudah dibuat oleh Google. Karena tanpa itu murid-murid kita nanti tidak bisa masuk. Nah, ini contoh kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini ada kelas bahasa Jawa. Jadi ada 100. Di sini kelihatan nanti berapa siswa yang mengikuti di sini. Jadi kalau yang kita buat tadi masih 0 student karena belum ada yang masuk ya. Kalau ini sudah ada ya. Ini kelas saya di SMP, kebetulan mengajar bahasa Jawa. Kemudian ada kelas Mardikawi, ini kelas mahasiswa untuk bahasa Kawi ya. Dan kelas-kelas yang lain tentunya ada. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan Google Classroom.
ya yang kita bisa buat. Sekali lagi tampilan terkait dengan Google Class ini kalau bisa kita buat sebagus mungkin akan bisa menarik minat siswa. Apalagi kalau misalnya kita insertkan dengan video-video pembelajaran yang ada di YouTube atau mungkin sumber-sumber yang lain. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Gusti. Malaysia itu supaya tanggal 30. Sudah Pak Gusti, halo? Halo Pak Gusti? Halo? Halo Pak Gusti? Halo. Atau mungkin ada yang mau Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan Google Classroom? Monggo silahkan. Monggo. Nah, ini hostnya lagi kemana ini? Buatnya nih dia. Halo. Pak, udah saya ke toilet. Masih ke toilet. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita didiskusikan. Yang perlu kita diskusikan terkait dengan masalah Google Class ini. Atau pertanyaannya bisa di-chat, di sana ada pakar kita juga, Pak Made Paham, yang tentu sudah paham dengan Google Class. Ya, monggo Pak Dwi mungkin bisa menambahkan. Mas Odesa mana nih? Halo, saya masih ini loh, sudah kelihatan wajahnya. Dari tadi selalu menunggu. Ya. Bapak Ibu mungkin yang baru gabung, silakan ada yang mau. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Made Paham, monggo silakan Pak. Pak Made masih mute itu. Romo. Swastiastu, silakan Pak yang mau bertanya Pak, silakan saya pandu dulu. Silakan. Ini untuk ada sedikit pertanyaan ini. Ya. Atas nama Pak Ketut Dharma Wijaksana ya. Dijelaskan mulai dari awal sampai tadi akhir, saya menyimak sudah diaplikasikan langsung. Kemudian untuk konten-konten yang bisa kita insert di dalam pemberian materi ke anak-anak, itu contoh kalau kita ambil video gitu, baik itu dari drive kita, artinya dari komputer kita, atau dari sifatnya online itu gimana caranya Pak ya? Gimana caranya Romo? Di dalam kelas mungkin bisa dicontohkan di kelas yang Romo tampilkan di kelas, anggap saja di kelas 5 gitu. Kita mau insert materi yang kontennya ada videonya. Jadi kita bisa insert itu bagaimana caranya dan siswa nantinya benar-benar memang bisa mengklik dan memperhatikan video itu gitu. Oh ya. Oke.
Jadi kalau misalnya kita mau ngambil dari sumber lain, misalnya sumber yang sudah ada, katakanlah dari YouTube. Nah, ini Kita coba mengambil video dari YouTube. Ya. Nah, tentu kita harus siapkan linknya dulu. Siapkan linknya dulu, YouTube video mana yang akan kita pakai. Karena kadang-kala ketika kita mengambil videonya dari YouTube, itu halo, ketika kita mengambil video dari YouTube, itu kan videonya terlalu besar. Kalau kita ingin mengedit video itu, tentu harus pakai software tambahan.